Halo, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Diti. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku ya, Betty Maser. Oke teman-teman, di video kali ini aku spesial mau ngebahas tentang gairah, tentang fantasi. So, simak ya. Barangkali informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian, ataupun mungkin kalian lagi cari informasi tentang ini gitu. Aku juga pesen ya sama kawan-kawan aku yang perempuan gitu, kalau misalnya kalian punya pacar terus kayak minta pap kayak tangan ataupun bagian-bagian tubuh tertentu yang maksud dan tujuannya tuh nggak jelas, itu mending nggak usah dikirimin deh ya, karena itu nanti bisa berujung pada si fetis ini gitu, berujung pada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kayak menjadi objek yang bisa memuaskan gairahnya dia gitu loh teman-teman. Jadi lebih waspada aja, lebih hati-hati ya, jangan sembarang ngirim foto gitu, karena kita nggak tahu foto itu nanti bakal digunainnya itu seperti apa. Hal ini itu biasanya sering kali terjadi dalam diri manusia. Jadi udah kebanyakan orang tuh nganggapnya udah lumrah gitu loh. Nggak dipungkirin lagi ya, baik yang udah punya pasangan maupun yang belum punya pasangan, itu semuanya itu kayaknya mengalami. Kalau menurut aku itu sih wajar-wajar aja ya, selagi tidak merugikan orang lain. Karena manusia itu kan diberi otak ya, diberi otak buat berimajinasi. Tapi nggak semua imajinasi kita itu harus diwujudin, apalagi kalau imajinasi kita itu kayak bakalnya nanti merugikan orang lain. So, jadi di sini semua orang itu bebas punya fantasinya masing-masing ya. Jadi selagi nggak merugikan orang lain, terus nggak merugikan dirinya dia sendiri juga gitu ya, silakan baik-baik aja gitu. Karena ya apa sih, perlu juga fantasi itu ada di kehidupan kita gitu. Cuman kalau fantasi itu udah kayak menjadikan kita tuh kayak budak gitu loh, jadi kayak misalnya kita tuh kayak kecanduan banget sama fantasi itu baru nggak baik ya, harus segera mungkin diobati ya. Apa ya, segala sesuatu yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu, jatuhnya jadi kayak kegangguan, kepenyimpangan gitu kan ya teman-teman. Ini by the way banyak banget DM yang masuk ya, suruh ngebahas soal fetish ini gitu. Jadi sebenarnya setiap orang aku rasa pasti punya, nggak ketang satu, itu pasti punya. Dan mungkin beda-beda gitu. Ada yang mungkin suka kalau ngelihat ketiak atau ngelihat tangan atau ngelihat kaki apa ya, atau ngelihat misalnya kayak diikat atau di lakban segala macam. Itu kalau menurut aku ya teman-teman, wajar tuh loh selagi sama-sama mau dan nggak ngerugiin gitu loh. Tapi kan hal seperti ini itu kan dianggapnya itu nggak wajar ya, karena menjadi sebuah kelainan, menjadi sebuah perilaku kelainan, perilaku yang menyimpang gitu. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya dia itu dia disalurkan dengan cara-cara yang nggak seharusnya gitu loh teman-teman. Nah, terus jadi seperti apa yang wajar dan seperti apa pula yang nggak wajar nih. Jadi kalau yang wajar ya, itu yang selagi nggak merugikan antara satu dan yang lainnya. Terus nggak berkelanjutan gitu loh. Nggak ngelakuin tuh kayak gimana gitu, jadi pokoknya ya sekedar mencoba hal baru aja gitu, itu nggak apa-apa gitu. Cuman bedanya kalau yang dia itu gangguan, yang dia itu kayak perlu diobatin ya, itu tuh kayak yang harus dengan itu dia itu puas gitu loh. Jadi intinya gini, belum tentu orang yang punya fantasi atau gairah tertentu itu orang yang punya kelainan, tuh belum tentu seperti itu. Yang dimaksud kelainan itu yang dia itu merugikan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Perasaan orang akan sesuatu objek itu beda-beda gitu. Ada yang mungkin dia lebih suka ngelihat kaki, ngelihat tangan, atau ngelihat apapun lah. Jadi lebih baik kalau pacaran tuh yang sehat-sehat aja gitu. Untuk membangkitkan selera, untuk membangkitkan gairah seseorang itu ada berbagai macam cara ya. Dan mungkin antara satu orang dan orang lainnya itu berbeda, nggak sama gitu. Terus, apakah semua orang yang punya gairah-gairah tertentu di dalam hidupnya itu apakah disebut kelainan atau penyakit?
Nggak juga, nggak semuanya, selagi tidak merugikan orang lain. Misalnya kayak ngelihat sepatu, ngelihat kaos kaki mungkin, atau ngelihat jilbab barangkali. Nah seperti itu gitu. Kalau misalnya masih dalam taraf kayak wajar ataupun kayak nggak ngeharusin banget gitu ya, itu masih wajar-wajar aja sih teman-teman. Beda halnya kalau misalnya kayak yang harus gitu loh, misalnya dia itu nggak bakal naik kalau nggak ngelihat kayak gituan gitu, itu baru diwaspadai ya. Soalnya kan itu bukan objek itu bukan objek yang semestinya buat naik kan ya. Oke teman-teman, jadi lebih stay positif aja ya, lakuin segala sesuatu hal yang menurut kalian positif dan berguna. Oke, sekian aja informasi dari aku, semoga bisa berguna bagi kalian ya, walau sedikit ataupun banyaknya. Jangan lupa di subscribe channel ini, kalau kalian suka like ya, terus komen di bawah, dan kalian share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku ya, Betty Maser. Sampai jumpa.